Dan mau random sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau sendirian itu agak susah. Kan? Kalau nggak ada temen, ya kan. Halo Commerce, welcome back to Telekom Podcast. Di episode kali ini kalian bakal mungkin denger suara aku buat nemenin makan malam, makan siang, atau mungkin lari sorenya. Cuma di episode kali ini kalian gak bakal cuma denger suara aku doang nih, karena di episode kali ini Telekom Podcast bakal ditemenin sama salah seorang konten creator yang suaranya pasti udah gak asing lagi nih di telinga masyarakat Lampung atau bahkan masyarakat Indonesia. Oke, siapa lagi sih kalau bukan Kak Mas Sabari. Halo Kak. Halo. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah sehat ya. Meskipun belakangan ini kadang sesekali sering hujan gitu di Lampung Sering ini. hujan, everyday sih kayaknya, walaupun nggak hujan tapi mendung. Iya pasti. Nah, itu dia. Jadi Commerce, Kak Ahmad Sobari ini tuh adalah seorang content creator yang punya 21.000 followers di Instagram. Dia masih ini kecil. aktif. Dia ini aktif di media sosial, khususnya video dan juga voice over, dan juga salah seorang talent Lampung G. Iya, bener banget. Makanya tadi aku bilang, Kak, pasti suara Kak Ahmad Sobari ini udah nggak asing lagi nih di telinga masyarakat Lampung, ya kan? Suaranya gimana sih suaranya? Ya kayak gini nih. Nah, terus selain di Lampung G, Kak Ahmad Sobari juga tuh aktif di berbagai jadi kolaborasi sama berbagai media dan juga komunitas kreatif lainnya nih. Iya, bener yang banget. ngebagiin informasi tentang kuliner dan juga kebudayaan lokal masyarakat Lampung. Jadi udah tahu ya, tentang saya Udah sedikit gitu seluk ya. beluknya tadi sempet stalking dulu Kak. Oh Asik. iya, boleh. Jadi kakak ini udah berapa lama Kak jadi seorang content creator? Kalau kita bilang perjalanan dulu ya. Kalau content creator sih sebenarnya baru beberapa tahun. Kalau dulu kakak awal mulai itu dari news anchor, presenter. Dari 2013 di TV lokal di Lampung. Pertama itu Siger, terus Radar TV, baru Tegar TV. Abis itu baru merambak ke dunia sosmed. Oh. Kalau dari Lampung G itu dari April awal 2021 Kak. Cukup lama ya. Iya lumayan. Dari Covid lah itu pas Covid ya 2021. Dari situ mulai untuk aku sebagai bukan konten kreator, aku sebagai presenter dan talent dan juga voice over. Oke, dari 2021. 2021 di Lampung G. Udah cukup lama ya berarti. Nah, itu Terus selama jadi content creator nih Kak, apalagi kakak punya sejarah jadi news anchor juga, terus kemudian jadi seorang content creator, tantangan yang dilaluin sebagai seorang public speaker ada nggak Kak? Tantangan ya, kalau tantangan sih pasti ada. Cuman gimana cara kita untuk bisa menakluki. Lebih ke belajar aja sih. Kalau tantangan mencoba hal baru, ketika gagal coba lagi itu aja. Cuman kalau aku sih lebih suka dibilang voice over sih, bukan content creator. Seperti itu. Oke. Terus belajar buat, kalau aku pribadi ya orang nyebut saya content creator juga ya nggak masalah, karena content creator kan gimana kita ngebuat konten terus kita sebarin kan ke teman-teman. Sebenarnya semua orang juga bisa dibilang content creator, asal dari yang kita punya sosmed, kita punya sosial media, apapun bisa bisa kita kontenin. Mau itu kita visit, mau itu misalnya dia sebagai food vlogger, beauty vlogger, atau apapun itu. Bagaimana cara kita menyampaikan dan juga kita menginfluence teman-teman dari apa yang kita dari apa yang kita kasih tahu nih, Iya. kita publish, dan mereka bisa menerima video dari apa yang kita buat. Seperti itu. Tantangannya lebih ya
belum banyak sih, masih bisa dijalanin lah. Aman ya, Seperti masih itu. aman, ya Aman, sejauh aman, ini. aman. Terus apa namanya, pengalaman udah cukup lama kan dari 2021 nih. Ada nggak momen-momen yang berkesan banget selama kakak berkarir sebagai seorang content creator dan juga voice over, momen-momen yang nggak terlupakan atau bahkan momen yang pada akhirnya membuat kakak makin percaya diri, karena pasti jam terbang nggak bisa bohong dong. Ah. Seorang Ahmad Sobari hari ini pastinya sangat-sangat berbeda dengan Ahmad Lebay, Sobari 5 lebay. tahun yang lalu gitu. Ada nggak cerita-cerita yang kayak waduh nggak akan pernah gue lupain nih sebagai seorang. Kalau berbicara tentang momen itu banyak banget, apalagi di Lampung G ya. Iya. Kayak kita datang, kita review, kan dikasih makan gratis kan seperti itu. Terus banyak juga momen-momen kayak kita jalan-jalan, kita ke Kerui, kita ke villa dan semua itu ya alhamdulillah dikasih gratis, Iya. tapi tetap kita juga punya tanggung jawab buat publish atau kita kasih tahu nih ada apa aja yang udah kita pernah visit gitu kan. Terus kalau momen-momen berharga juga lainnya adalah kita bisa menjelajah apapun, entah itu mungkin apa ya, bisa dibilang banyak loh yang mau banyak yang mau kayak banyak yang mau posisi seperti kita gitu kan, kita bisa jalan-jalan sana sini itu aja sih. Terus kalau tadi apa pertanyaannya? Momen yang paling gak bisa dilupain. Momen yang nggak bisa dilupain ya, momennya momen apa ya, momen kayak pernah lagi liputan Iya. terus jatuh ke kolam. Loh, kok bisa? Iya, karena itunya apa namanya Apa tag videonya deket kolam memang. dekat kolam dan itu jatuh, HP jatuh, semua jatuh gitu, termasuk saya Kakaknya? sendiri. Saya juga jatuh. Nah, itu Perangkatnya dia. jatuh semua. Terus kayak jalan-jalan ke ini juga, Pulau Sebesi, ke Gunung Krakatau. Terus ke Krui itu dia, terus nyobain kamar di Marriott yang lumayan pricey ya. Terus banyak lah Kak. Jadi lewat profesi ini kakak jadi bisa keliling Lampung. Keliling Lampung. Di- Kalau keliling luar Lampung kayaknya belum deh. Karena kita masih Masih lokal-lokal domisilinya dulu ya. Lampung ya. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya kakak ada nggak sih tokoh inspiratif yang pada akhirnya ngebuat kakak tergugah untuk jadi seorang content creator, atau emang ya seneng-seneng aja dulu awalnya? Awalnya sih seneng-seneng aja. Kalau dibilang tokoh inspiratif dari dulu tuh apa ya? Sebenarnya banyak yang lebih besar daripada saya. Mungkin itu bisa jadi wah kayaknya konten kreator dia menarik. Sebenarnya banyak, kayak ada satu konten kreator di Jakarta kayaknya dia domisilinya itu, ada susah buat niruin gaya dia untuk review makanan. Ada One Big Get Bite, tau kan? Tahu. Nah, itu dia kalau One Big Gap. Pokoknya dia kalau misalnya berbicara tentang hook itu dia luar biasa banget. Apalagi kita nih buat teman-teman yang mau konten nih kan, yang hal yang harus diutamakan adalah hook. Gimana 3 detik pertama biar orang gak nyekip video kita, ya kan? Kayak yang terakhir nggak bakal bikin lo bosen atau gimana. Nah, seperti itu yang masih saya pelajarin sampai saat ini teman-teman. Kalau kamu sendiri gimana? Sekarang lagi ada konten kah atau gimana? Kalau konten pribadi sih kebetulan belum ya kak. Belum. Emang karena masih sibuk kuliah, belum bisa manage waktunya. Tapi pernah buat video terus voice over gitu pernah? Kalau itu emang kebetulan kita juga ada program kayak buat short YouTube gitu. Oh, gitu. Dan aku juga salah satu talentnya. Oh, Jadi ya gitu. banyak belajar di HMJ inilah. Gitu. Voice over tuh seru sih sebenarnya. Iya. Masih dalemin lagi. Kemarin alhamdulillah juara enggak usah. Gak apa-apa kak. Juara satu di mana? Di spill gak sih? Di mana? Flip ID. Oh. Cuma dipakai 3 bulan doang suaranya di Jakarta. Habis itu Lumayan udah lah, 3 kelar. bulan itu kan duit. Asik. Ya, lumayan. Terus kan tadi kakak juga bilang ya kalau Yeah. misalnya ada banyak banget konten kreator yang sebenarnya besar gitu di Indonesia. Tapi kan untuk wilayah Lampung, apalagi orang-orang pasti ngedengerin Lampung deh banget nih gitu, dan ada suara kakak di mana-mana gitu. Yang ngebuat apa ya, ciri yang kakak buat sebagai seorang Ahmad Sobari, mungkin sebagai seorang voice over gitu, yang kayak itu tuh bisa jadi daya tarik audiens supaya nggak nge-skip kakak gitu. Apa ya? Kayak sebenarnya sampai sekarang pun aku yakin sih orang bosen kali ya dengar suaraku. Apalagi di Lampung gue kan. Terus lebih kayak pengen ngerubah tone suara aja sih kakak. Sekarang kayak kemarin sempat nanya teman-teman gimana nih gua gitu kan, apalagi kayak
di pribadi juga kan konten. Di pribadi konten kayak ada yang bilang, "Bang, suara lo di pribadi juga kayak Lampung Ge. Coba coba dirubah." gitu kan. Kayak ini Apa gue harus flat apa gimana gitu kan. Karena udah biasa susah. kayak artikulasinya kemudian intonasinya itu. jadi Mungkin emang- sekarang lebih agak dibedain aja untuk pribadi seperti itu. ciri khasnya memang ada di suaranya ya. Suaranya sih. Kalau orangnya biasa aja. eh, Terus belakangan ini kan apa ya, komentar-komentar netizen tuh sering banget viral ya, justru Iya. lebih viral daripada kontennya gitu. iya, justru lebih viral dan lebih nggak nyambung daripada Ya kan, konten. lucu-lucu gitu menurut Nah, kakak. itu dia. Tapi sebenarnya komentar-komentar itu juga yang pada akhirnya naikin engagement segala macam Iya, gitu. itu Nah, dia. tanggapan kakak terhadap fenomena itu tuh, di mana komentar-komentar netizen tuh sekarang unik-unik gitu respon-respon mereka. Oh nggak apa-apa, komen aja nggak apa-apa, terserah. Komen aja, guys, biar makin naik, biar makin naik. cuman itu bisa kita ambil apa nih yang kurang, apa nih yang kurang. Kayak misalnya saya makan, set yang di komen bukan apa-apanya, kayak entah makanannya jatuh apa gimana, itu yang gede malahan. Atau justru kayak entah kayak adalah something, cuman nggak bisa diomongin di sini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa banget ya kalau misalnya audiens tuh mau ngeramein kolom Oh nggak komentar tuh. apa-apa, komen-komen aja sesuka Komen-komen kalian. ramein banget. Hey. Nah, karena kakak udah lama nih bergelut dengan dunia content creator, public speaker gitu. Sementara kayak tadi kakak juga sempet tanyain aku kan, kira-kira udah ada belum konten aku sendiri gitu. Dan mungkin juga commerce sebenarnya udah ada niatan nih untuk aduh pengen konten tapi mulai dari mana dulu, pengen konten tapi masih mager. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan-pesan dari seorang Ahmad Sobari yang bisa bikin Oke. kita semangat untuk mulai? Berbicara tentang konten, ya konten apapun itu. Kayak sekarang di Lampung kan lagi rame-ramenya, apalagi Lampung kan. Ya. Lampung kan jalannya mulus ya. Nah, itu aja kan bisa Lagi diusahain dikontenin. kok. Oh iya, kapan? Kasian. Banyak sebenarnya kayak kalau kayak kalian nih misalnya ada Get Ready With Me buat cewek-cewek, misalnya dari apapun itu, dari kalian dari rumah ke kantor atau ke kampus, ke sekolah itu juga bisa kan dikontenin seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya nyari uang tuh gampang kalau kita mau gerak itu kan. Nah, itu dia, kalau kita nggak gerak gimana uang mau jalan. Nah, kalau berbicara tentang konten, apa aja sebenarnya bisa dikontenin. Buat aja video, kalau misalnya nggak mau voice over bisa ngomong langsung gitu kan. Karena ada aplikasi juga sekarang namanya CapCut. Nggak tahu teman-teman pakai apa, kalau aku pakainya CapCut. Nah, seperti itu. Terus buat video, kalau berbicara tentang menarik itu kan dari pribadi aja masing-masing. Iya. Cuman kita tahu kan mana yang harus kita taruh di awal, mana yang biar orang-orang nggak nyekip video kita, seperti itu. Terus kalau misalnya nge-review makanan nih, mau teman-teman yang mau belajar review makanan, Iya. mungkin yang di awal kayak hooknya bisa kita videoin makanannya yang mau kita visitin, itu seperti itu di 5 atau 6 detik pertama, baru kayak ngasih tahu tempatnya, fasilitasnya seperti itu atau apa aja. Cuman kalau misalnya yang kayak aku juga kan belajar kayak kemarin buat food beauty vlogger ya. Beauty vlogger lebih kayak make up yang ditacap-tacap langsung gitulah. Terus kasih juga call to actionnya. Terus gimana experience kita pas kita ke cafe atau kemanapun itu gitu. Sebenarnya bisa buat konten tuh gampang, asal kitanya mau belajar. Sebenarnya dari hal-hal yang sehari-hari aja ya, kayak Iya, Get Ready terus- With Me itu. Terus kalau voice over juga sebenarnya semua orang itu bisa. Cuman kalau yang mau diseriusin lagi, ayo belajar. Yuk kita Sebenarnya belajar. mulainya itu Kak yang aduh, Iya, kadang kita udah mulai nih, udah ada 3-4 konten, habis itu udah mager. iya. Kayak kakak nih, kakak tuh udah beli alat buat podcast. Oh, iya. Iya, maksudnya podcast di Spotify ya. Set, udah nggak jalan cuma 3 episode sampai sekarang. Iya Dari kan? 2018. Nggak, terakhir Agak lama 2023. 2023 udah 5, habis itu udah nggak jalan lagi. Untuk ini sih Kak, biasanya susahnya tuh untuk komit ke satu tipe konten gitu. Nah, itu dia satu tipe konten. Mau random sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau sendirian itu agak susah. Kan. Kalau nggak ada temen, ya kan. Alhamdulillah sih diajak podcast ke sini. Tapi kan memang Kakak udah 21.000 pengikutnya, juga udah punya nama itu. Nah, masih kecil. Sekarang banyak tahu media-media di Lampung ya kan? Iya sih. Banyak banget. Jadi kayak wah, jadi mereka juga
punya kesempatan Iya, bisa benar. lah. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya emang pengen banget nyoba jadi content creator tuh, dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu, kayak get ready with me, atau mungkin kalian lagi nongkrong review makanannya, atau mungkin kalian suka make up, kalian bisa kontenin make up kalian gitu. Yang penting kuncinya adalah mau mulai dan mau Iya, belajar. walaupun istilahnya viewersnya dikit juga nggak apa-apa, apalagi di Benar. TikTok kan. Untuk di TikTok nggak masalah dia followers berapa, istilahnya 200, cuman 200 follower, viewersnya bisa sampai jutaan kan. Iya, Nah benar. itu pokoknya terus upload aja. Waktu itu kakak gini, di TikTok itu kayak ada teman konten kreator juga di Lampung ya, rambutnya keribo. Oh Ya ya. itu dia ngasih tahu, ini video lo banyak yang lo arsip ya. Iya ya, kecil-kecil nggak usah, kata dia, langsung upload aja. Pokoknya di jam berapapun. Kalau algoritma TikTok kan kadang kita nggak ngerti ya, malahan bisa dibilang nggak jelas algoritmanya gitu kan. Cuman ya mau upload jam berapapun atau dengan konten yang sama juga sebenarnya nggak masalah, seperti itu. Tuh teman-teman, jadi pokoknya gak usah ragu deh buat mulai jadi content creator karena Iya. gampang banget. Gampang Yang penting mau mulai. Terima kasih banget Tika udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Sini doang, lagi dong pertanyaannya kurang nih. Aduh, kita nanti bisa lanjut ngobrol deh, kita DM-an. Asik. Oke, boleh. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin masih penasaran nih sama Kak Mas Sobari, bisa banget follow Instagramnya, terus tanya-tanya boleh ya Kak kalau Boleh. misalnya nanti mau tanya-tanya ke Follow Instagram di Reval Hadi ya. Loh. Bukan. Loh. Sama Sobari 17. sorry. Kak Mas Sobari 17, langsung follow, langsung DM, dan kalian bisa tanya-tanya seputar konten kreator gitu. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk nonton Telekom Podcast episode-episode sebelumnya dan juga episode-episode selanjutnya. Terus follow Instagram, follow Facebook, follow LinkedIn, follow X, follow YouTube dan juga Spotify kita. Banyak. Karena Spotify apa namanya? Telekom Podcast juga Kak. Telekom Podcast. Iya, jadi semua konten-konten dari ilmu komunikasi bakal diupload di situ tuh, dan teman-teman pasti nggak akan pernah ngerasa bosan buat ngedengerin konten-konten kita. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar voice over, nanti kita kapan ketemu? Tuh kan Yang di sini juga nggak apa-apa. asik, ayo kita semua belajar jadi konten kreator. Oke, mungkin kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa kabar. Dadah.